Bertanya pada Teteh, Teh, apa sih yang harus kita lakukan pada saat bulan Ramadan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, marhaban ya Ramadan. Sebentar lagi insya Allah Allah tibakan umur kita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184 sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah memilihnya untuk menjadi bulan turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran disebut oleh Allah sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan batil, halal dan haram. Dengan turunnya Al-Quran, Allah telah menyempurnakan risalahnya. Oleh sebab itu, Al-Quran Allah pilih untuk diturunkan ya paling awal di bulan Ramadan, sehingga Al-Quran yang merupakan kemuliaan membuat Ramadan menjadi bulan yang penuh kemuliaan. Dan kemudian Allah memerintahkan satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, yang mana ibadah ini derajatnya juga tinggi, Masya Allah, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentang puasa, pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa sesungguhnya setiap amal ibadah anak cucu Adam ganjarannya diberikan kepada mereka kecuali puasa. Ganjarannya itu daripada aku, kata Allah. Jadi ganjarannya itu betul-betul langsung dari Allah dan kembali lagi kepada Allah. Masya Allah ya. Oleh karenanya di bulan Ramadan kita mesti siapkan diri, fisik, hati, pikiran, apalagi lisan ya. Semuanya mesti dijaga, pengendalian hawa nafsu, sehingga puasanya bisa betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkannya. Tapi tentu tidak hanya puasa, Ramadan itu bulan yang penuh kemuliaan, maka seluruh ibadah-ibadah itu menjadi punya nilai yang begitu tinggi. Ganjarannya juga berlipat-lipat. Oleh karenanya, bersiaplah untuk betul-betul mengejar ya ganjaran-ganjaran yang berlipat-lipat ini, insya Allah di bulan Ramadan. Nah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tentang sholat malam. Beliau menyebutkan barang siapa yang sholat malam karena iman dan karena Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Begitu pula Al-Quran, membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadisnya bahwa selama Ramadan setiap hari bersama malaikat Jibril alaihi salam itu senantiasa murojaah ya, menyelesaikan bacaan Quran. Ya apalagi kita, Masya Allah, Nabi manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ya, seperti itu di bulan Ramadan. Maka puasa, sholat malam, membaca Quran ya, menjaga lisan, menjaga hawa nafsu, itu mesti betul-betul jadi perjuangan bagi kita semua di bulan Ramadan. Nah, ada satu yang jangan lupa, yaitu suatu ibadah yang ganjarannya 700 kali lipat dalam keadaan normal. Bayangkan pada bulan Ramadan, ganjarannya bisa dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah-ibadah yang wajib ganjarannya itu menjadi bisa 70 kali lipat, dan ibadah yang sunnah ganjarannya seperti ibadah yang wajib. Masya Allah ya. Jangan lupa itu adalah sedekah. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam hadis Tirmizi, barang siapa yang memberi makan orang berpuasa ketika berbuka, maka sesungguhnya pahalanya itu sama ya, mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Masya Allah, memberi makan orang yang berpuasa ini kan sedekah. Nah, oleh karenanya di bulan Ramadan mari kita juga giatkan dan tingkatkan sedekah. Terakhir, kalau Ramadannya sudah selesai, kita masih diberi umur oleh Allah, itu artinya rezeki luar biasa, karena umur itu bisa dicabut kapan saja. Oleh karenanya, kalau di bulan Ramadan kita sudah berjuang, itu perjuangannya mesti dipertahankan sampai setelah Ramadan. Jangan lupa bahwa Allah Ta'ala menyebut ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan itu syaitan itu dibelenggu ya, sehingga perjuangan di bulan Ramadan itu mayoritas atau utamanya betul-betul melawan hawa nafsu kita ya. Nah, selepas Ramadan itu syaitan sudah tidak dibelenggu, tapi kok kitanya malah drop, kok ibadahnya malah anjlok. Nah, ini yang salah kita ya. Apalagi dalam surah An-Nahl 98-99 Allah Ta'ala sudah menyebutkan bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup, menjaga iman dengan kokoh, dan juga bertawakal kepada Allah. Maka Allah jadikan syaitan tidak ada pengaruhnya bagi kita. Nah,
kekuatan iman, tawakal, ibadah, Quran, ya. Ini semuanya mesti kita pertahankan ba'da Ramadan, sehingga syaitan juga tidak ada pengaruhnya kepada kita dengan izin Allah Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Marhaban ya Ramadan. Dari Hadijati sendiri insya Allah mempersiapkan ya program untuk Ramadan ini dengan tema besar Ku Peluk Erat Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Jazakumullah khairan katsir, wallahu a'lam bishawab. Saya Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.